Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap bertemu anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut pada materi kita dengan judul tentang penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Dengan kompetensi dasar menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi, dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran itu yang pertama, menjelaskan upaya meningkatkan ekonomi maritim, dan yang kedua, menganalisis hambatan pengembangan ekonomi maritim. Anak-anak, apakah kalian suka main ke pantai atau ke laut? Atau kamu justru tinggal di dekat laut? Pasti menyenangkan ya bermain dan tinggal di daerah laut atau pantai. Nah, tahukah kamu Indonesia yang merupakan negara kepulauan mempunyai banyak potensi di bidang maritim atau kelautan? Berikut lampirkan contoh peta zona maritim Indonesia yang dapat anak-anak lihat pada peta berikut. Sebelum membahas tentang potensi maritim Indonesia dan hambatan pengembangannya, kalian perlu mengetahui dahulu apa itu ekonomi maritim. Kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi kelautan atau marine economy. Nah, ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda. Ekonomi maritim. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Kesamaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim, keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Perlu diketahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia itu terdiri dari wilayah perairan atau lautan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pengembangan rumput laut. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia. Itu diantaranya yang pertama Bunaken di Sulawesi Utara, kemudian Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Labuan Bajo itu di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Nah, anak-anak, bagaimana kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Kita bahas yang berikut, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN.
Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara dibatasi oleh wilayah perairan. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara-negara ASEAN. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari 3 sektor, yaitu yang pertama sektor pelayaran, yang kedua sektor perikanan, dan yang ketiga itu sektor pariwisata bahari. Kita bahas yang pertama, sektor pelayaran. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Yang selanjutnya itu sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Berikut melampirkan contoh peta persebaran ikan di Indonesia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Dan yang terakhir itu sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif, seperti yang pertama, terserapnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata. Dan yang ketiga, meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari adalah Raja Ampat di Papua. Seperti yang dapat anak-anak lihat pada gambar berikut. Akan tetapi sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Nah, kira-kira strategi apa saja yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Kita bahas yang ketiga, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayaran akan lebih maju dan efisien. Yang kedua itu memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan. Itu diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dan yang ketiga itu bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar dalam menyambut ASEAN Connectivity. Itu yang pertama itu Pelabuhan Belawan di
Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Makassar, dan juga pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimantan. Yang berikut itu menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN, mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.